Kemudian kita bisa berdoa, ataupun Bismillahirrahmanirrahim hanya kita bisa ungkapkan dalam hati, nggak bisa kita lafadzkan gitu kan. Doa-doa pun kita iringkan di dalam hati. Nah itu hal-hal yang menjadikan kita kemudian tidak maksimal. Pun demikian juga ada satu kondisi lain, itu kan tempat berkumpulnya setan di tempat-tempat yang kurang bagus itu, sehingga godaan-godaan saat berwudu dan sebagainya, nah itu kadang-kadang lebih banyak. Nah ini tentunya juga di satu sisi tidak berlaku juga ya kondisi ini saat misalnya kalau mandi besar, kadang-kadang kan juga tempatnya menyatu juga dengan toilet, kan mandi besar juga berlangsung wudu di dalamnya, kan? Nah ini kita harus fleksibel juga dalam kondisi-kondisi demikian. Jadi ini yang mau saya katakan, tidak berhukum haram, itu bisa dilakukan. Kalau tempatnya kita misalnya memungkinkan untuk berpisah, bagus ada dipisahkan. Tapi kalau menyatu pun tidak ada masalah, kan? Tidak ada masalah sepanjang dalam keadaan-keadaan darurat tertentu dan tidak berhukum haram. Ya, apa dalilnya? Yang tadi saya sampaikan. Ya, tidak ada nas spesifik mengharamkannya, dan kadang-kadang kita mandi besar juga ya, al-ghuslu dari janabah dan semacamnya juga berlangsung, dan dalam mandi besar juga ada wudu. Namun barangkali kesempurnaan itu tidak bisa kita iringkan dengan kalimat-kalimat thayyibah yang diungkapkan, hanya dalam hati kita lakukan. Jadi kalau tidak ada tempat lain dan menjadikan Anda berwudu misalnya menyatu dengan toilet, di dalamnya ada toilet, maka kalimat-kalimat thayyibah itu cukup dalam hati, tidak perlu diungkapkan di lisan, kan? Dan sempurnakan wudu Anda, lalu ketika keluar Anda berdoa sebagai penutup bagian dari wudunya. Demikian kiranya bisa disampaikan. Wallahu taala a'lam bissawab. Dan sebelum